ketakwaan, upgrade level kalau kata anak sekarang. Puncak ketakwaan dan keimanan seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ibu jangan berpikir kalau orang dapat Lailatul Qadar itu, Pak Ustaz, dia dapat Lailatul Qadar, Pak Ustaz. Suami saya, Pak Ustaz, semalam dapat Lailatul Qadar. Kok tahu? Itu lagi mau tidur, Pak Ustaz. Saya lihat di dalam selimut dia keluar cahaya, wajahnya bercahaya. Oh, ini pasti ada malaikat. Pas saya buka, lagi scroll TikTok, Pak Ustaz. Jadi bukan berarti yang dapat Lailatul Qadar itu wajahnya bercahaya, enggak Bu. Lailatul Qadar itu enggak dapat gitu aja, dia harus usaha. Usahanya tidak hanya di bulan Ramadan, tapi dari 2 bulan sebelumnya dia sudah usaha. Udah ibadah, udah perbaiki akhlak dan ibadahnya, sedekahnya, istiqomahnya. Maka itu kenapa ada doa, coba hafal nggak doa sama-sama? Allahumma barik lana fi marozaqtana fi rajaba wa sya'bana wa balighna. Jadi orang malam Lailatul Qadar harusnya dari bulan Rajab dia sudah bebenah tuh Bu. Ibu ingat nggak orang dulu, orang tua kita dulu, sebulan sebelum Ramadan tuh udah bersih-bersihin rumah tuh Bu. Di Jakarta ya, kakek saya tuh gitu sebelum Ramadan. Malah bukan sebelum Lebaran kalau orang dulu, sebelum Ramadan, karena dia tahu Lailatul Qadar adanya di bulan. Berat sih Bu ya. Kita nih boro-boro dapat malam Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu yang puasa bukan hanya perutnya, bukan hanya tenggorokannya. Yang puasa bukan hanya lisan, mata, kaki, telinga, kemudian semua anggota tubuh, tidak. Yang ikut puasa apanya Bu? Hatinya. Dia puasa dari benci, dia puasa dari iri dengki, dia jaga lisannya, dia puasa dari dendam kesumat. Kan kalau kita ini Bu puasa dapatnya cuma lapar dan haus, ilal ju' wal atos. Puasa jalan, gibah lanjut. Gibahnya gibah syar'i lagi Bu. Gimana gibah syar'i? Sebelum ngomongin tetangga, ngomongin lo, ya Allah, masya Allah, jemu, subhanallah, tetangga kita itu. Jadi ada Allah-Allahnya, tapi ujung-ujungnya gibah. Itu namanya gibah syar'i itu. Nah, jadi nggak bisa berat Bu. Patokannya apa? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia udah nggak sibuk sama urusan orang lain. Dia udah nggak usil sama urusan tetangga. Hati-hati Bu. Bukan cuma urusan tetangga, dia nggak peduli sama postingan orang lain di sosmed. Ini ibu sama tetangga baik, sama keluarga baik, tapi kalau udah ngetik komen jadi netizen, tajem-tajem, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya begitulah Bu zaman sekarang. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dia puasakan hati Pak, dan gak bisa dilihat dari penampilan, gak bisa, tapi yang pasti dia jadi manusia lebih baik, itu saja. Malam Lailatul Qadar, yang tadinya hobinya buang-buang waktu nongkrong, sekarang lebih banyak bermanfaat. Oke. Apa ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga? Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, ibu catat, boleh ingat silahkan, talil Quran. Talil Quran. Ingat Bu, Quran itu bukan pakai ain ya, pakai alif dan hamzah, ada benderanya di atas. Al-Quran. Jangan pengen kelihatan fasih, baca apa Bu? Al-Quran. Itu dipaseh-paseh Bu, ke Arab-Araban tapi salah. Al-Quran. Talil Quran itu
Ibu artinya orang yang selalu akrab bergaul dengan Al-Quran. Tuh ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul, dapat Lailatul Qadar itu cirinya apa? Tahlil Quran. Apa sih tahlil Quran? Ada qari'ul Quran. Qari itu membaca, qara'a yaqra'u qira'atan, perintahnya iqra. Makanya ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq apa? Iqra, bacalah. Qari orang yang membaca. Makanya kalau ada baca Quran dipanggillah sama MC. Baik, akan dibacakan Quran oleh qari kita. Kalau qari cuma baca, tapi kalau tahlil Quran itu akrab, tahapannya ada 6. Nah, ibu catat lagi ya. Ini kalau kuliah sudah 2 SKS ini. Bagaimana akrab sama Al-Quran? 1, muliakan Al-Quran. Kita habisin dulu poinnya. 2, baca Al-Quran. 3, lihat terjemahnya. 4, amalkan Al-Quran. 5, hafalkan tipis-tipis. 6, sedekahkan Al-Quran. Coba hafal nggak? Apa yang pertama? Muliakan Al-Quran. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, lihat terjemahnya. 4, amalkan isinya. Kemudian kelima, hafalkan tipis-tipis ayat-ayatnya. Yang keenam, sedekahkan Qurannya. Oke, baca Quran. Ustaz, baca Quran bagusnya gimana Ustaz ya? Apa sekali Ramadan hatam 4 kali Pak Ustaz ya? Tetangga saya bangga banget, saya Pak Ustaz gini-gini juga Pak Ustaz. Kalau di Ramadan maghrib sampai isya saya 2 juz Pak Ustaz.